أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah taufik kepada kita semua. Sebagai buktinya Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk bisa sholat secara berjamaah di masjid yang mulia ini. Dan tentunya sebagai hamba-Nya kita senantiasa bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Karena ketika kita bersyukur, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan apapun kenikmatan yang diberikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kesyukuran itu harus kita realisasikan dalam bentuk kesyukuran di dalam hati, yaitu dengan pernyataan di hati kita bahwasanya nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita realisasikan dengan lisan kita yang memperbanyak mengucapkan kalimat thayyibah. Kemudian salah satu lagi menceritakan nikmat fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nikmat itu harus kita juga ceritakan kepada orang lain. Tentunya dengan tidak tujuan ujub ataupun membuat orang menjadi hasad. Kemudian lagi dengan amal. Ini adalah realisasi atau bukti daripada syukur kita kepada Allah, terutama syukur terhadap hidayah. Karena hidayah, bahwa sekalian, itu adalah sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang sangat luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah yahdi may yasha kepada orang yang dikehendakinya, wa yudhilhu may yasha, dan Allah menyesatkan kepada orang yang dikehendaki. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memilih kita jadi orang-orang yang beriman kepada-Nya. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan nikmat itu kepada orang yang dikehendaki. Yakhtasu bi rahmatihi may yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Maka bersama sekalian, ini hal yang penting bagi kita untuk bersyukur. Karena kita enggak tahu akhir daripada cerita kehidupan kita. Maka tentunya kita senantiasa bersyukur dengan tiga hal tersebut. Syukur dalam hati, syukur dengan lisan, syukur dengan amal perbuatan kita. Salawat dan salam juga tidak lupa kita aturkan kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, kepada umatnya, senantiasa memperjuangkan agama ini hingga yaumil akhir kelak. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini insyaallah kita sedikit ya sama-sama memurojaah kembali, sama-sama mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dalam kehidupan beragama kita. Dan ilmu tentang agama ini adalah sesuatu yang sangat penting, melebihi hal-hal yang lain. Kenapa para jemaah sekalian? Karena segala sesuatu membutuhkan ilmu, dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan mati, yang pasti nanti di akhir kematian kita ada akhirat, dan di akhirat itu ada perjalanan yang luar biasa panjangnya, dan di sanalah penentuan tentang kehidupan kita. Ya, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian akan menuju surga, wa fariqun fis sa'ir. Sebagian akan menuju neraka sa'ir. Dan ini an-naru wal jannatu haqqun. Surga neraka hak. Benar adanya. Tidak rekayasa, tidak cerita, tidak khayalan, tapi hak. Ada waqi. Kenapa? Karena kematian sesuatu yang waqi, yang nyata. Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas, setiap diri yang hidup dha'iqah akan merasakan al-maut, kematian. Maka akhirat adalah sesuatu yang nyata, yang pasti, dan kita harus mengimaninya. Salah satu daripada hal yang harus kita imani, mengimani adanya akhirat, mengimani adanya surga dan neraka. Maka itu akan kita jalani pada sekali. Dan
hal yang kita perlukan untuk menuju surga, menjauhi api neraka adalah ilmu. Bahkan Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita semua untuk mencarinya. Man salaka yaltamisu fi ilman sahalallahu laka bi tariqan ilal jannah. Hadis sahih. Barang siapa yang berjalan menempuh jalan yaltamisu fi ilman, yang tujuannya adalah mencari ilmu, sahalallahu laka bihi sahalallahu laka tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kepadanya jalan menuju surga. Ini bentuk motivasi kepada sekalian, motivasi Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Dan yang dikatakan Rasulullah SAW adalah benar, 100% tidak ada kesalahan. Orang yang mencari ilmu dimudahkan jalannya ke surga. Maka orang yang tidak mencari ilmu maka akan disulitkan menuju surga. Dan kebanyakan di Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ya ulil albab, kepada orang-orang yang berfikir. Nah, orang yang berfikir orang yang memiliki ilmu. Kalau dia tidak punya ilmu, tidak akan dia berfikir. Maka banyak sekali ini salah satu hal yang penting yang harus kita jalani dalam kehidupan ini adalah mencari ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Sekarang jalan mencari ilmu sangat banyak, tetapi dari sekian banyak jalan mencari ilmu, yang menjadi utama adalah kita tafaqquh fiddin, berkumpul di majlis seperti ini. Kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'al qaum fi buyutin min buyutillah, ya. Tidaklah suatu kaum dia berkumpul di rumah-rumahnya Allah, ya. Kemudian yatluna kitabullah, di situ dia baca Al-Qur'an, wa yatadarasuna bainahum, mempelajarinya di antara mereka, illa alaihim nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, ya. Melainkan akan diturunkan kepadanya apa? Sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian akan diliputi dengan rahmat. Jadi keutamaan dalam mencari ilmu itu luar biasa, Pak. Maka jangan sampai lupa dalam kita berkumpulnya di waktu yang sejenak ini, kita senantiasa luruskan niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala dalam rangka talabil ilmi. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan masalah doa, ya. Doa ini sebuah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah, kata Rasulullah SAW. Doa adalah ibadah. Doa merupakan bentuk salah satu perwujudan ibadah. Maka doa ini sifatnya tauqifi, sifatnya itu dari Allah kepada Rasulullah. Lalu kita mengikuti apa yang sudah dikatakan Rasulullah SAW. Tidak boleh doa itu di luar hal tersebut. Doa itu ada waktunya. Doa itu ada tempat yang mustajabah. Doa itu ada hal-hal yang dapat mengabulkannya. Maka ternyata ada juga sebab-sebab doa itu tidak terijabah. Dan ini ya banyak dalam hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang hal-hal tersebut. Dan doa menjadi sebuah ibadah, maka ibadah ini harus sifatnya adalah muttaba'ah, ya, muttaba'ah. Dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ini sangat memerlukan doa. Kenapa teman sekalian? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kita ini orang-orang yang fakir. Kita orang-orang yang sangat butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Wallahu huwal ghani. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dalam surat Fatir ayat 15. Wahai manusia, antumul fuqara ila Allah. Kalian semua adalah orang-orang yang sangat fakir, sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah wal ghani al hamid. Allah adalah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Dalam surat Fatir Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua, para jemaah sekalian, kita ini orang-orang yang fakir, orang-orang yang butuh. Maka hal ini harus ada dalam diri kita. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keduniaan mungkin yang banyak, yang luas, maka tetap di hati kita harus ada sifat kefakiran kita kepada Allah. Karena ketika orang sudah hilang sifat fakirnya kepada Allah,
maka dia akan timbul sifat sombong. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya orang-orang yang tidak berdoa kepadaku, ya, orang-orang yang sombong kata Allah, itu akan Allah masukkan dia ke dalam neraka jahanam dengan hina. Ya, ini banyak sekalian ya orang-orang. Maka apapun hal yang kita dapatkan, kita rasakan dalam kenikmatan dunia ini yang mungkin banyak, maka jangan sampai menghilangkan sifat fakir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketergantungan kita kepada Allah itu harus utama, harus menjadi prioritas. Karena Allah katakan antumul fuqara. Kita ini orang-orang yang butuh Allah. Tidak ada yang melebihi. Wallahu wal ghani. Allah katakan Allah adalah yang maha kaya. Allah maha kaya. Bahkan Allah katakan Allahus Samad. Allah tempat tertingginya untuk meminta. As-Samad itu sifat Allah yang paling utama, tempat pol-polnya untuk diminta. As-Samad, maha bijaksana. Ya, ini banyak sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala tempat kita untuk beribadah dan meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu ya kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Jadi prinsip pertama banyak sekalian bahwasanya kita ini adalah orang yang fakir kepada Allah. Kita butuh kepada Allah dalam kehidupan ini. Nah, realisasi kefakiran itu dengan doa. Dengan doa. Dan doa adalah ibadah. Dan ibadah ini memerlukan nas dalam melaksanakannya. Tidak bisa kita berdoa itu semaunya saja, ya. Semaunya saja. Sehingga ada hal-hal yang menjadikan syarat-syarat tertentu dalam kita berdoa. Misalnya ada seorang yang membuat atau merekayasa atau mengkreatifkan ibadah, misalnya doa ini, baca ini, nanti kamu dapatnya ini. Doa ini dapatnya ini, baca ini 100 kali dapatnya ini. Ya. Ini membutuhkan dasar paling sekali, butuhkan dalil kalau kita melaksanakan suatu ibadah. Karena ibadah itu nasnya dari Allah dan disampaikan kepada Rasulullah, sampaikan kepada kita adalah wahyu. Ya, tidak boleh ibadah ini ya, doa ini dikaitkan. Ya, misalnya apa tadi ya? Sekarang banyak ya orang-orang yang ingin dia mendapatkan sesuatu dengan instan, datanglah kepada orang-orang dianggap orang pintar ya, yang dianggap dia mungkin alim ulama atau sebagaimana lah. Datanglah orang itu kemudian diajarin, kamu kalau mau ini baca ini ya, ini setelah subuh sekian, nanti kamu dapatnya sekian. Ini menentukan jumlah bilangan, menentukan hal yang dibaca wirid-wiridnya, kemudian menentukan jumlahnya dan menentukan hasilnya. Ini haknya Allah ini. Haknya Allah ya. Bukan hak kita sebagai manusia. Karena doa adalah ibadah, permohonan kepada Allah, permintaan kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Ini sudah dijelaskan dengan syariat. Allah sudah menjelaskan kepada Rasulullah, Rasulullah sudah menjelaskan kepada sahabatnya, dan kita sebagai umatnya tinggal mengikutinya saja. Maka kalau ada yang melakukan doa-doa tertentu yang tidak ada nasnya, maka lebih baiknya ditinggalkan, karena khawatir kita jatuh pada perbuatan yang dilarang. Ya. Kata Nabi SAW, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang beramal laisa 'alaihi amruna, ya, tidak ada di dalamnya perkara kami, tidak ada dasarnya dari kami, intinya tidak kami ajarkan kepada kalian, ya, fahuwa radd, maka dia adalah tertolak, ay mardud, dia dikembalikan. Ya. Nah, kita khawatir ini terjadi apabila kita tidak berhati-hati dalam melaksanakan segala aktivitas ibadah kita. Maka pentingnya itu ilmu paling sekalian. Dan tadi kata Allah Subhanahu wa taala, kita orang yang fakir, yang butuh Allah, dan kita butuh berdoa, dan berdoa menjadi sebuah ibadah. Dan ibadah mengandung pahala tadi. Lalu bagaimana ketika kita berdoa tidak terkabul? Tetap berdoa, karena berdoa adalah ibadah. Kita akan mendapat hitungan pahala dari doa-doa yang kita lakukan. Maka yang pertama yang menjadi hal sebabnya doa tidak terkabulkan adalah keikhlasan. Keikhlasan.
orang-orang yang tidak ikhlas dalam berdoa itu tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah SAW juga bersabda bagaimana tentang pentingnya kita berdoa kepada Allah. Man nazalat bihi faqatun fa anzalaha bin nas lam tushadda faqatuhu. Barang siapa yang tertimpa kepadanya kefakiran, fa'anzalaha bin nas, kemudian dia mengeluhkan, turun maksudnya dia mengeluhkan tentang kefakirannya kepada manusia, lam tusadda faqatuhu. Lam tusadda faqatuhu, tidak akan hilang kesusahannya, tidak akan hilang kefakirannya. Ini Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bagaimana tentang fakirnya kita kepada Allah. Nah, kata Nabi, orang-orang yang dia tertimpa kefakiran dalam hal ini kefakiran yang berupa kekurangan dalam sisi harta duniawiyahnya, ya, fa'anzalah bin nas, kemudian dia mengeluhkan hal tersebut kepada manusia, lam tusadda faqatu, kata Nabi, tidak akan teratasi, tidak akan hilang kefakirannya tersebut, tidak akan hilang kefakirannya tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man nazalat bihi faqatun fa'anzalaha billahi fayusaqullahu lahu birizqin ajilin aw ajil. Kemudian barang siapa yang dia tertimpa kefakiran, kemudian dia mengeluhkan hal tersebut kepada Allah, maka Allah akan hampir saja hampir saja memberikan kepadanya rezeki yang segera, ajilan, rezeki yang cepat, rezeki yang segera, atau ditundanya. Nah, ini banyak sekali tentang kefakiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pentingnya kita bersimpuh dalam mengeluhkan segala sesuatu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kriteria doa tadi itu ada 3 ya, ada nanti yang doa itu dijabah secara langsung, ada doa yang ditunda oleh Allah, ada yang dijadikan pahala, ada yang dialihkan kepada hal-hal yang lainnya dari hal yang dia minta, ya. Dan doa para jemaah sekalian adalah sesuatu yang diperintahkan. Doa adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Apa dasarnya perintah Allah untuk berdoa? Surat Mu'min ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, astajib lakum. Aku akan mengabulkan kepada kamu sekalian. Berarti para sekalian bahwa ketika kita berdoa sudah tentu dikabulkan. Sudah tentu dikabulkan. Siapapun yang berdoa pasti dikabulkan dengan kriteria doa yang terkabul. Salah satunya tadi al-ikhlas. Ya. Ud'uni astajib lakum. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ad'u ila rabbik alladzi in massaka dzurrun fad'amtahu ya kafri fad'amtahu kasyafa'anka. Ad'u ila rabbik. Rasulullah SAW di sini dengan perintah, ad'u ila rabbik, berdoalah kepada Rabbmu, alladzi in massaka dzurrun fad'amtahu kasyafa'anka. Apabila atau jika kalian tertimpa kemelaratan, tertimpa kesulitan, pada autahu, kemudian kalian berdoa kepadanya, meminta kepadanya, kasyafa'anka, maka Allah akan menghilangkan kemelaratan itu dari kamu sekalian. Walladzi in adlalta bi ardin qafrin fada'autahu radda 'alaik, yaitu zat yang jika kalian tersesat di sebuah daerah yang jauh, pada autahu radda 'alaika, maka Allah akan mengembalikan kamu ke daerah kamu. Walladzi in asabatka sanatan fada'autahu anbatalaka. Di sini ada sahih riwayat Imam Ahmad. Dan zat yang apabila kamu tertimpa masa kekeringan, masa kesulitan, fada'autahu, maka kamu berdoa kepadanya, anbatalaka, maka Allah akan menyuburkan tanah bagi kamu sekalian. Ini Allah Subhanahu wa taala ya.
Allah Subhanahu wa taala yang akan mengabulkan segala permintaan kita. Karena prinsip tadi, ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu sekalian, astajib lakum. Aku akan mengabulkan kepada doa kalian. Maka prinsip sekali ini hal yang buat kita salah satunya untuk bersemangat ya. Bersemangat dalam kehidupan ini, menjadikan doa ini sebagai jalan untuk kita mengeluh kepada Allah. Namun tadi ada kriteria-kriteria doa yang tidak terkabulkan. Doa yang tidak terkabulkan. Dan Bapak sekalian, doa itu adalah sebuah ibadah yang Rasulullah SAW katakan bahwa doa ini sesuatu yang paling mulia, ya, sesuatu yang paling mulia dari segala perbuatan yang kita lakukan, perbuatan ibadah yang kita lakukan. Salat bagian daripada doa. Maka kata Nabi SAW, laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a. Laisa syai', tidak ada sesuatu akrama yang paling mulia. Akrama itu yang paling mulia. Ya, isim tafdil. Kepada Allah daripada doa. Jadi doa adalah sesuatu yang paling mulia di sisi Allah yang kita lakukan. Maka doa ini tadi ya butuh daripada nas, butuh daripada dalil dalam kita melakukannya. Dan kata Nabi SAW, afdalul ibadatu huwa ad-du'a. Dan yang paling utama daripada ibadah adalah doa. Nah ini banyak sekalian ya, kita suka melihat bahwa fenomena masalah doa ini orang terkadang tadi ya tidak memahami tentang doa itu adalah ibadah. Dan doa itu ada syaratnya, kemudian doa itu juga membutuhkan nas. Sehingga dia mengatakan bahwa dia fakir, butuh kepada Allah, namun tidak memiliki ilmu. Datanglah orang yang memberikan stimulus atau ilmu kepadanya yang salah, sehingga dia lakukan. Datang misalnya dikasih tadi, baca ini di waktu ini nanti akan dapatnya ini. Kamu datang ke sini, doa dengan ini, nanti kamu akan dimudahkan ini. Ini hal yang banyak yang sering kita alami banyak sekali. Bahkan saya pernah ngobrol ya dengan seorang yang secara intelektualitasnya tinggi, kemudian punya pekerjaan yang jabatannya tinggi, tapi untuk masalah ini dia tidak punya ilmunya, bahkan hampir saja ya membahayakan dirinya untuk kehidupan akhiratnya. Kenapa? Karena dia mempercayai manusia sebagai jalan untuk mendapatkan kemudahannya dari Allah. Mempercayai omongan manusia, kemudian mempercayai apa yang disarankan. Berdoanya begini ya, datangnya ke sini, nanti memudahkan ini. Orang-orang yang ingin mencari jabatan posisi yang luar biasa di perusahaannya datang kepada orang kayak gini. Ya. Secara intelektualitas itu, pendidikannya, pekerjaannya luar biasa, kekayaannya ya banyak luar biasa, tapi dia nol dalam hal ini. Ya. Dia tidak tahu bahwasanya doa adalah ibadah yang sangat mulia. Doa itu membutuhkan dalil. Maka hal-hal yang ini yang dapat menyebabkan seorang melakukan kebid'ahan, dapat seorang melakukan kesyirikan. Ada orang yang berdoa ternyata dengan kebid'ahan. Tadi membaca jumlah sekian, yang dibaca adalah sesuatu yang dari Rasulullah yang bernas. Namun ketika sudah menentukan jumlahnya sekian, waktunya kapan, hasilnya ini adalah sebuah hal yang tidak ada dasarnya. Yang dibacanya berdasar, membaca wirid yang berdasarkan nas, tapi dengan menentukan jumlahnya, waktunya yang tidak ditentukan oleh Rasul, ya jumlahnya tidak ditentukan oleh Rasulullah, waktunya dan tidak ditentukan oleh Rasulullah, hasilnya, ini namanya sudah laisa alaihi amruna, bukan dari kami. Yang dibacanya benar, yang dibacanya nas, tapi dengan jumlah sekian, waktu sekian dapatnya ini suatu yang di luar perkara Rasulullah. Ini yang bisa menyebabkan seorang jatuh dalam
kebid'ahan. Nah, kebid'ahan ini bisa menyebabkan seorang pada menuju ke kesesatan. Ya. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnarin. Yang melakukan kebid'ahan akan menuju pada kesesatan. Dan segala kesesatan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menuju kepada neraka. Bukan berarti kita memutlakan, ya, memuqayyadkan, ya, memuayinkan orang yang berbuat bid'ah pasti neraka, tidak. Ini adalah ancaman. Sebagaimana ancaman, ya, Allah kepada para pelaku pembunuhan. Ya. Kan kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang yang bunuh dia akan masuk dalam neraka, ancaman. Atau ancaman kepada orang-orang yang berbuat zalim, dia ancaman. Begitu pula Rasulullah SAW mengatakan hal tersebut dengan masalah kebid'ahan ini. Diancam orang yang melakukan bid'ah, dia terancam jatuh pada kesesatan. Orang yang melakukan kesesatan ini terancam dia mendapatkan siksa neraka. Ya. Maka pada sekalian masalah doa ini harus penting sekali, ya. Ya, kita harus tahu. Bahkan ada juga orang yang berdoa terjatuh pada kesyirikan. Contohnya apa? Dia berdoa dengan, ya, mungkin meminta kepada sesuatu yang telah wafat. Ya, secara umum bertawasul kepada mayit itu hal yang, ya, para ulama syirik. Bertawasul kepada yang sudah mati, apalagi meminta kepada yang sudah mati dari manusia. Meminta sesuatu kepada yang sudah mati, hal yang membuat orang itu pada kesyirikan. Pada misalnya para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama hal yang dapat menyebabkan doa itu tidak terkabul adalah keikhlasan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita untuk melakukan segala hal ibadah dengan ikhlas. Ya, wad'uhu mukhlishina lahuddin. Dan berdoalah kamu sekalian, menyembahlah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan, memukhliskan kepada agama ini. Maksudnya ikhlas dalam kita beribadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhuhu. Dalam riwayat Imam Abu Dawud dalam sunannya, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaqbal, tidak menerima minal amal, dari seluruh perbuatan amal. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kepada kita. Sesungguhnya Allah la yaqbal, Allah tidak menerima dari amal illa ma kana lahu khalisan, melainkan amal tersebut adalah khalisan, amal yang ikhlas, amal yang murni, yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, wa batughiya bihi wajhuhu, dan diniatkan untuk mencari wajahnya Allah. Yang dimaksud mencari wajahnya Allah adalah mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mencari wajah Allah, karena nanti kenikmatan yang paling besar di surga adalah yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, dalam surat Al-Qiyamah, ya. Wujuhun yawma idzin nadhirah, wajah-wajah mereka di hari kiamat nanti di dalam surga nadhiratun, wajahnya itu bergembira, ila rabbiha nadhiratun, dan kepada Rabbnya lah mereka nadhiratun, melihat. Ya. Maka ketika kita beribadah, salah satunya dengan berdoa ini, ya, kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, memukliskan niat kita, dan wabtughiya bihi wajh. Boleh mencari wajah Allah, maksudnya mencari keridhaan Allah, mengharapkan surga Allah, sehingga nanti mendapat kenikmatan yang tertinggi adalah ila rabbiha nadhir, melihat Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Ini, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal, termasuk doa-doa kita, kecuali kata Rasulullah, maka nalau khalisan, doa tersebut, amal tersebut adalah untuk Allah, diniatkan untuk Allah, dan diniatkan untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salah satu faktor yang mendapatkan kemudahan terijabahnya doa adalah dengan
pertama kita mengikhlaskan niat kita. Nah, maka yang tidak ikhlas dalam berdoanya itu ya ada tujuan ria, ada tujuan ingin didengar oleh orang, maka tidak ada niat untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi hal yang dapat menyebabkan doanya tidak diijabahi oleh Allah. Dan bahkan ketika orang beramal tidak diniatkan karena Allah, maka dia jatuh pada syirkul asghar, syirik yang kecil. Syirik kecil ini tidak menyebabkan seorang yakhruju minad din, tidak menyebabkan orang keluar dari agama, tapi apa? Meleburkan amal tersebut. Innallaha lain asrafta la yahbatuna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Lain asrafta, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya jika niscaya kau berbuat syirik, kitabnya kepada Muhammad, ya, la yahbatuna amaluk, maka leburlah amalmu. Nah, orang yang melakukan ibadah tanpa ada keikhlasan, bahkan diniatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, la yahbatun, maka lebur amal. Maksudnya adalah tidak diterima dan bahkan tidak menghasilkan apapun dari amalnya, dan dia terjatuh pada syirkul asghar, kesyirikan yang kecil. Kemudian yang kedua adalah sebab tidak terijabahnya doa adalah tidak ittiba Rasul, tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tidak mengikuti sunnah, tidak ittiba kepada apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Karena Nabi adalah uswatun hasanah. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah adalah uswah, contoh yang baik, ya. Dan salah satu atau syarat daripada diterimanya amal adalah dengan dua tadi, menjadi syarat selain Islam. Kemudian adalah apa? Yaitu dia ikhlas dan mutaba'ah. Di dalam surat Tabarak, dalam surat Tabarak, di ayat pertama Allah berfirman, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah adalah zat khalaqal mauta wal hayata. Allah adalah zat yang menciptakan kehidupan, menciptakan kematian, liyabluwakum. Tujuannya untuk menguji kamu sekalian, ayyukum ahsanu amala, yaitu di manakah di antara kamu sekalian yang paling terbaik amalnya. Nah, ini ada seorang tabi'in, ya, kalau masalah Fudail bin Iyad mengatakan apa yang maksud ayyukum ahsanu amala adalah al-ikhlas wal muttaba'ah. Amal yang paling sempurna, ya, ahsanu amala, yang terbaik amal adalah dua hal yang memenuhi dua kriteria hal, al-ikhlas wal muttaba'ah, yaitu ikhlas dan muttaba'ah, mengikuti Rasulullah SAW, ya, mengikuti Nabi. Apa yang Nabi syariatkan, apa yang Nabi ajarkan diikuti, termasuk dalam hal doa ini. Karena tadi para jemaah sekalian, ya, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak ada dasarnya maka tertolak. Ada dua hadis dalam hadis Imam Muslim yang mengatakan, pertama ini dua-duanya dari riwayatnya Aisyah radhiyallahu anha. Man ahdasa fi amrina hadza. Ini man ahdasa, orang yang membuat, ya, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa lahu min fahuwa rad. Ini adalah orang yang membuatnya, yang orang yang mengada-adakannya, yang menciptakan, mengcreate, ya, hal dalam ibadah ini. Man ahdasa fi amrina hadza. Kalau orang yang melakukannya tanpa dia cross check dan membenarkan amal tersebut, menjadikan ini menyatakan bahwasannya amal ini dari Nabi, ini juga ditolak. Man ahdasa man amila. Jadi Rasulullah SAW sudah menjelaskannya sejak dulu, bersama sekalian, ternyata disampaikan kepada Ibu Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Ibu Aisyah menyampaikan kepada sahabat yang lainnya, sampai kepada kita melalui hadis riwayat Imam Muslim ini. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang membuat, barang siapa yang mengamalkan atau melaksanakan sesuatu yang tidak ada dari saya, bahwa maka dia tertolak. Ini misalnya. Jadi dua hal ini saja sudah menyebabkan seorang tidak terijabah dalam masalah doa, yaitu al-ikhlasu fil ibadah wal muttaba'ah. Maka doa penting kita untuk ikhlas dan penting kita untuk
muttaba'ah. Kemudian beberapa hal lagi yang tidak atau yang dapat menyebabkan doa tidak terijabah adalah tergesa-gesa dalam berdoa, tergesa-gesa dalam mendapatkan hasil dari doa kita. Kemudian dosa, yaitu dosa maksudnya apa? Yang diminta sebuah perkara yang berdosa. Yang kelima adalah memutus tali silaturahim. Ini terkumpul dalam sebuah hadis yang dikatakan Rasulullah SAW, ya. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Kata Nabi SAW, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi itsmin. La yazalu yustajabu lil 'abdi. La yazalu itu senantiasa, tidak henti-hentinya. Senantiasa yustajabu lil 'abdi, akan diijabah, akan dikabulkan lil 'abdi bagi seorang hamba ma lam yad'u, selagi dia tidak berdoa bi itsmin. Yang pertama, berdoanya dengan dosa, berdoa dengan meminta kemaksiatan. Tentu doa-doa yang intinya adalah kemaksiatan untuk dirinya atau untuk orang lain, ya, tidak diijabah. Kata Nabi apa? La yazal, tidak henti-hentinya atau senantiasa yustajabu lil 'abdi, akan dikabulkan bagi seorang hamba malam yad'u bi ismin, selama dia tidak berdoa dengan kemaksiatan. Doanya mengandung perbuatan permintaan yang dosa. Misalnya meminta untuk melakukan perzinahan kepada si fulan, karena mungkin sangat senang dengan wanita yang dilihatnya, ya, dekat rumahnya. Berdoa tidak baik, tidak berani datang untuk menikahinya, minta ya Allah, itu tidak akan dikabulkan oleh Allah, ya, tidak akan dikabulkan doa-doa yang mengandung perbuatan dosa. Kemudian au qati'atur rahim, atau doanya yang tujuannya adalah, ya, memutus tali silaturahim. Berarti tali silaturahim, orang-orang yang qati'ur rahim, yang pernah melakukan qati'ur rahim, ini ada peluang doanya tidak terijabah. Apa itu qati'ur rahim, Pak? Ya, memutus tali silaturahim. Udahlah, kita mah enggak usah saudara-saudaraan deh. Ngapain kayak gini? Gara-gara kecewa mungkin masalah harta, pembagian waris, ya, yang terjadi ya wakil. Udahlah, kita mah ngapain saudaraan? Saya enggak butuh kamu lagi, ngapain? Sampai sini aja persaudaraan kita. Qati'ur rahim. Ya, qati'ur rahim. Atau ya dengan perbuatan tidak mau bertemu kepada kerabatnya. Yang disebut qati'ur rahim adalah yang satu rahim, ya, Pak. Yang satu rahim. Ya, tadi ya, ayah kita, ibu kita, saudara kandung kita, kakak, adik. Ini rahim. Kalau di luar itu kerabat. Kerabat itu sepupu, paman, bibi, itu masih kerabat yang wajib kita sambung. Tapi kalau rahim adalah satu rahim dengan kita. Nah, ini kalau sampai terjadi qati'ur rahim, maka kemungkinan seseorang yang melakukan qati'ur rahim, dia akan tertolak dalam doa-doanya. Malam yasta'jal. Qila ya Rasulullah, mal istijal? Qala yaqulu fada'autu wa fada'autu falam ara yastajibu li fayastahsiruni 'inda dzalik. Rawahu Muslim. Kemudian adalah al-istijal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi adalah orang-orang malam yasta'jil, dan juga tidak melakukan yasta'jil, yaitu orang-orang yang tergesa dalam doanya. Kemudian para sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah, mal istijal?" Apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa dalam doa ini? Qala, kata Nabi, yaqulu fada'autu wa fada'autu falam ara yastajibu li. Itu adalah orang-orang yang dia doa, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia berdoa, tapi dia akhirnya mengatakan falam ara yastajib. Kok doa saya enggak dikabul-kabulin ya? Saya doa ini dari dulu loh. Kenapa ini? Ya, fayastahsiru 'inda dzalik. Kemudian dia putus asa dan dia meninggalkan doa. Ya. Ini adalah al-istijal. Itu orang-orang yang dia berdoa tapi dia tergesa-gesa dalam doanya. Dia berdoa inginnya cash and carry. Ya Allah, pengen mobil, tahu mobilnya besok ada. Tidak, Pak. Karena kriteria pengabulan doa itu ada 3 tadi. Imma dia ajilan tadi, dengan segera dikabulkan oleh Allah dari doa-doanya. Kemudian ada juga yang dialihkan
mintanya mungkin harta duniawiya, punya mobil yang bagus segala macam, tapi tidak diberikan, tapi diberikan kesehatan jasmaninya, anak-anaknya, punya anak-anak yang solihah, itu doanya. Kemudian ada yang ditunda menjadi sebuah pahala yang besar di sisi Allah. Karena prinsip daripada kita berdoa adalah dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, aku akan kabulkan. Nah, maka hal-hal yang dapat menyebabkan tidak terkabulnya pertama doanya ada dosa, kemudian qatirur rahim, kemudian al-istijab, yaitu orang-orang yang tergesa-gesa dalam mengharapkan hasil doanya tersebut. Kemudian adalah tidak banyak bertaubat, tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan maksiatnya. Karena dosa ini akan menghalangi seseorang daripada terijabahnya doa. Allah berfirman, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasana. Surat Hud ayat 31. Ya. Wa anistaghfiru rabbakum, dan meminta ampunlah kamu kepada Rabb kalian, tsumma tubu ilaihi, kemudian bertaubatlah kepadanya, yumatti'ukum mata'an hasana. Yumatti'ukum, ya, maka akan Allah memberikan kepada kamu sekalian kesenangan yang baik, kenikmatan yang baik. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ini faqultu astaghfiru rabbakum, kata Allah Subhanahu wa taala, dan memintalah ampun kepada Rabb kamu sekalian, yursilis sama alaikum midrara. Allah akan memberikan keutamaannya, menurunkan kepada kamu sekalian midraran, hujan. Wa yaj'al lakum jannatin, akan Allah berikan kebun-kebun. Wa yumdidkum bi amwal, Allah akan banyakkan, panjangkan, wa banin, harta dan anak-anak kamu sekalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan berikan kebun-kebun yang subur dan Allah berikan sungai-sungai yang mengalir. Ini sekalian. Jadi doa itu butuh kita banyak meminta ampun. Maka praktik kita sebelum berdoa kepada Allah, minta ampun dulu ya. Astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. Jadi ada adab-adab dalam berdoa. Ini salah satunya adalah sebab doa tidak terkabul karena tidak melakukan adab-adab dalam berdoa. Pertama adalah memuji Allah, kemudian membaca salawat, beristighfar, minta ampun kepada Allah, barulah kita berdoa. Meminta doa al-mas'alah, doa daripada kefakiran kita tentang masalah kehidupan kita ini. Karena doa itu ada dua, ada doa ibadah, ada doa masalah. Doa ibadah, doa-doa yang berkaitan dengan ibadah. Kemudian masalah adalah sesuatu yang kita minta karena kebutuhan kita dalam kehidupan ini. Kemudian para sekalian umat Allah Subhanahu wa taala, ya di sini Rasulullah juga bersabda ya, inna rajula la yuhramur rizqa bi khati'atin ya'maluha. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebenarnya seorang itu akan terhalang daripada rizkinya, daripada doa-doa yang dia panjatkan kepada Allah, bi khati'atin, karena kesalahan-kesalahan, karena perbuatan dosa-dosa ya'maluha yang dia lakukan. Maka perbanyak sekali kita minta ampun kepada Allah. Bahkan hatta setelah sholat aja kita minta ampun. Sunnah apa? Setelah sholat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Kenapa kita habis ibadah kok minta ampun? Karena mungkin dalam sholat kita itu ada hal-hal yang merusak sholat kita. Ya, mungkin tidak khusyuk, kita lalai dengan bacaan-bacaan kita, maka minta ampun. Apalagi dalam masalah kita dalam kehidupan ini, kita minta kepada Allah, maka minta ampun dulu, minta ampun. Karena katanya tadi, sungguh seorang mungkin terhalang dari rezeki yang diberikan Allah kepadanya bi khati'atin ya'maluha, dengan perbuatan sebab dosa-dosa yang dia lakukan. Kemudian selanjutnya yaitu orang yang makan minum dari usaha yang haram. Ini banyak sekali, ini harus perhatikan. Mungkin doa-doa kita tidak terijabah, mungkin ada hal-hal yang kita berikan kepada diri kita maupun keluarga kita, ini hal-hal yang mengandung keharaman, hal-hal yang syubhat, ya. Hal yang syubhat tinggalkan sebenarnya. Hal syubhat itu ya jelas ya, sesuatu yang remang-remang, apakah halal, apakah haram. Karena kata Nabi, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, wa bainahuma syubhatun, di antara keduanya ada syubhat. Maka yang terbaik adalah kita meninggalkan hal-hal yang syubhat tadi, mendapatkan rezeki dari yang syubhat.
Karena kata Nabi SAW ya, Nabi pernah menceritakan sebuah hadis ya, yang intinya adalah kalian makan dan minumlah dengan hal yang baik. Kemudian Nabi mengatakan tsumma dzakara rajul. Kemudian Nabi menceritakan seseorang yutilus safar asgharu aghbar, yaitu orang-orang yang memperpanjang pepergiannya, safarnya asgharu as'asu asghar akbar, yaitu compang-camping ya. Jadi orang-orang yang safar kemudian terlihat apa ya, sangat compang-camping karena panjangnya perjalanan. Karena orang-orang yang safar doanya makbul. Ini orang-orang yang memperpanjang safarnya kemudian juga compang-camping, yamudduhu yadayhi ila sama, kemudian dia berdoa menengadahkan tangannya ke langit, ya Rabbi ya Rabbi. Dia berdoa ya Rabb ya Rabb. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami. Wa mat'amu haramun wa mashrabu haram wa malbasu haram. Ya. Dia memakan dari yang haram, dia meminum dari yang haram, wa malbasu haram, dia memakai pakaian dari yang haram. Ya. Maka bagaimana kata Nabi SAW? Fa ana yustajabu lidzalik. Maka bagaimana doanya bisa terijabah? Ini orang-orang yang safar. Safar ini doanya makbul. Salah satunya adalah kondisi mustajabah doa adalah bagi orang yang puasa, orang yang safar, bepergian. Nah, ini orangnya safar. Kemudian dia orang yang sangat papa membutuhkan. Kelihatan lusuh begitulah. Dia melakukan doa dengan adabnya, mengangkat tangan, meminta. Karena doa masalah itu salah satunya seperti istighosa ya. Doanya angkat tangan tinggi ke atas, meminta kepada Allah dengan menengadahkan tangan ke langit. Kemudian dia mengatakan ya Rabb, minta. Tapi bagaimana kata Nabi doanya bisa dikabul kalau dia makanannya haram, minumannya dari yang haram, pakai bajunya juga yang haram. Nah, ini para sekalian, ini penting untuk kita perhatikan bahwa sesuatu yang kita konsumsi untuk diri kita, untuk anak keluarga kita itu akan berpengaruh pada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Salah satunya doa. Doa ini akan tertolak atau tidak terijabah karena hal-hal tersebut. Kemudian tidak yakin daripada doanya. Tidak yakin. Fas'aluhu wa antum muqinun bil ijabah. Fas'aluhu kata Rasulullah SAW, mintalah kamu kepada Allah wa antum muqinun, dan kamu ini yakin dengan apa yang kita minta, bil ijabah, pasti akan diijabah. Maka pada saat ini penting keyakinan kita dalam berdoa kepada Allah ini butuh keyakinan yang tinggi. Jangan sampai apa iya ya saya dikabulin ya. Nah, ini kalau begini berarti ya udah tidak yakin dengan doanya. Jadi harus pede dengan doa yang kita minta. Tetapi yang kita minta adalah sesuatu yang tidak mengandung dosa tadi. Tidak mengandung dosa dan real ya, bisa digapai oleh kita. Misalnya Pak, doanya yang minta kemaslahatan dunia. Tidak minta sesuatu yang di luar nalar. Bisa ngilang, bisa terbang, jangan ya Pak. Karena ada banyak orang yang pengen kuat badannya, dibacok kuat. Tidak mungkin. Sesuatu yang di dalam nalar kita pasti dijawab, maka yakin minta sesuatu dari hal dunia ini. Kemudian juga hal yang dapat tidak terijabahnya doa karena berburuk sangka kepada Allah. Ini ya, sudah suudzon duluan kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan bersama persangkaan hamba-Nya. Inna 'inda dzanni 'abdi bi, kata Rasulullah SAW, hadis qudsi. Allah mengatakan inna 'inda dzanni 'abdi bi, in dzanna khairan lahu wa in dzanna syarran lahu. Sesungguhnya aku bersama persangkaan hamba. Sesungguhnya aku bersama persangkaan hambaku, kata Allah melalui lisan Rasulullah, hadis qudsi. Fa in zanna khaira, jika dia berprasangka baik, falahu maka akan baik kepadanya. Wa in zanna syarra falahu, dan apabila dia itu berprasangka buruk, tidak baik, falahu maka baginya adalah keburukan. Ini. Maka doa kita dan senantiasa kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang saya sampaikan itu tentang hal yang dapat menyebabkan doa tidak terkabul dan lalai. Hati yang lalai ketika berdoa. Wa'lamu annallaha la yustajabu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan ketahuilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yustajabu du'a.
Sungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa min qalbin, dari hati, ghafilin, yang lalai, lahin, lagi lengah. Jadi doanya itu sudah tidak yakin, kemudian ghafil ya, tidak mempertautkan hatinya, menghadirkan hatinya dalam dia berdoa kepada Allah. Ini disebutnya lalai, lengah. Ini tidak akan terkabul doanya. Misalnya doa apa? Doanya ya subuh itu bangun pengen doa, tapi doanya hatinya nggak hadir. Kalau hati hadir beda Pak. Doanya itu mempertautkan hatinya. Maka doa yang paling mustajab adalah doakan di sepertiga malam yang terakhir. Kenapa? Ya disitulah waktunya Allah ila sama'id dunia, ya turun ke langit dunia, kemudian kita bisa dekat dan bisa mempertahankan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya jangan sampai kita doa tadi hatinya tidak hadir, lengah dan lalai, sehingga ini menjadi sebab doa kita tidak akan terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dari masih banyak ya, banyak tentang masalah-masalah hal-hal yang dapat menyebabkan doa-doa tidak terkabul. Di sini cuma saya ambil 10 hal saja. Yang pertama tadi adalah tidak ikhlas, kemudian tidak mutaba'ah, kemudian doanya mengandung dosa, qati'ur rahim, kemudian juga tergesa-gesa, kemudian tidak yakin dalam doanya, berburuk sangka kepada Allah, kemudian hatinya lalai, kemudian tidak kita review, tidak minta ampun kepada Allah, dan memakan atau mengkonsumsi hal-hal yang haram. Sehingga beberapa hal ini dapat menyebabkan doa seorang itu tidak terijabah. Karena pada prinsipnya setiap doa mustajab, akan dikabulkan. Tapi kalau orang melakukan hal-hal ini, itu ada kemungkinan doanya tidak terkabulkan. Siapa yang mengatakan? Allah dan Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin menambahkan, kami persilakan. Ada waktunya masih 10 menit lagi. Silakan Bapak. Mas kalian. Silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, Kan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada nggak Pak ya hubungannya antara doa dan takdir? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takdir adalah sesuatu yang sudah Allah jadikan ya Pak. Takdir tentu ada hubungannya, dan takdir itu Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 20.000 tahun sebelumnya. Karena makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam. Uktub kulla syai', kata Allah Subhanahu wa taala dari hadis Rasulullah ya. Hal yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam namanya, yaitu pena. Lalu Allah menginstruksikan kepada pena tersebut, uktub ma aktub, apa yang saya tulis, kulla syai', segala sesuatu. Nah, takdir itu sudah Allah ciptakan. Apa ada hubungannya? Tentunya ada ya. Dan takdir seseorang itu tidak akan bisa dirubah, tidak akan bisa. Kan ada hadis mengatakan ya, tidak ada yang merubah sesuatu la yarudu ila doa, melainkan doa. Yang bisa dirubah dengan doa adalah takdir sana tadi ya. Takdir tahunan, karena Allah menurunkan takdir itu kan sudah jadi, tapi setiap tahun itu Allah turunkan di malam Lailatul Qadar, takdir sana. Dan orang berdoa kepada Allah saja itu sudah merupakan takdir. Dia berdoa kepada Allah, takdir. Takdir jam sekian, waktu sekian, dia berdoa kepada Allah. Tapi takdir secara amnya seorang itu tidak akan berubah dengan doa itu. Jadi doa ya sejatinya tidak akan merubah takdir yang sudah Allah ciptakan terdahulu, tapi bisa menggesernya gitu ya, di malam Lailatul Qadar tersebut. Karena ada Allah menurunkan takdir tahunan kepada orang. Jadi ketika terjadi wabah taun ya, wabah taun di zamannya Umar bin Khattab, pada masalah itu kan Umar bin Khattab menyuruh kepada orang sebagian untuk tidak datang kepadanya pada saat untuk masuk ke daerah tersebut, Umar jangan masuk. Sampai ada yang menegur lah, kan sudah segala sesuatu takdir. Para sahabat yang lain mengatakan takdir Umar kita kena ke daerah tersebut, takdir, tidak kena juga takdir Allah. Tapi kata Umar, kita beralih dari takdir yang tidak baik kepada takdir yang baik. Jadi contoh gini Pak, ada orang yang sakit, yang sakit takdirnya adalah dia sembuh, ya Pak. Lalu dia usaha dengan doa dan usaha dengan perbuatan. Ikhtiarnya apa? Ada ikhtiar yang halal,
ada ikhtiar yang haram. Yang halal kemana Pak? Dia berobat ke dokter kan? Dia datang ke tabib, ikutin mungkin tibun nabawi, sembuh, takdirnya sembuh Pak. Ada orang sakit, takdirnya sembuh, tapi dia jalan nempuh jalan yang haram misalnya, datang ke dukun, ya, meminta kepada arwah atau datang kepada kuburan, sembuh, ya takdirnya sembuh, gitu ya. Termasuk doa. Jadi doa itu jalan, tapi doa itu ya sudah akan mengarahkan kepada takdir tersebut gitu. Jadi tidak doa ini adalah jalan bagaimana kita beralih menuju takdir yang sudah Allah takdirkan, tapi jalannya jalan yang syar'i. Ya, karena doa dan usaha adalah takdir Allah, dan pilihan kita adalah memilih yang benar dan yang tidak benar. Ada orang yang udah doa, udah kemudian berobat, tapi nggak sembuh-sembuh, kayak takdirnya Allah. Ada juga orang yang datang ke dukun nggak sembuh-sembuh juga ada. Gitu. Jadi doa adalah salah satu sebab kita untuk menuju takdir yang baik tersebut. Tapi doa ini adalah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ud'u ila rabbika ta'ala, kata Rasulullah, berdoalah kamu kepada Rabb kamu. In asobatka doron, kasyafa anka, jika kamu tertimpa kemelaratan, kasyafa anka, maka Allah akan menghilangkan kemelaratan tersebut darimu. Ini jalan Pak. Jadi doa itu jalan. Jadi tentunya apakah ada korelasinya antara takdir dengan doa? Ada. Tapi takdir itu sudah kering, sudah jadi ya, tidak akan merubah takdir besarnya seorang. Tapi doa ini akan menuju jalan tadi, sebagai jalan kita untuk menuju takdir yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu Pak bisa saya sampaikan. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi Bapak mengatakan bahwa doa itu adalah suatu ibadah Ustaz ya. Iya. Supaya doa itu kita diijabah oleh Allah, kapan dan di mana tempat-tempat yang mustajab untuk doa dikabulkan? Baik, terima kasih Pak. Jadi doa itu kan ada syaratnya tadi Pak ya. Doa itu harus ikhlas, harus mutaba'ah, ini syarat dalam umum syarat beramal. Kemudian doa itu juga, doa itu ada tempat-tempat, ada waktu-waktu yang mustajab. Kalau tempat yang mustajab tentunya ya di sana di tanah haram ya. Ketika kita berada di Mu'tazam ya, antara pintu Ka'bah dengan dengan Hajar Aswad misalnya. Di Mu'tazam itu tempat mustajab, atau di Safa dan di Bukit Marwah, atau di Padang Arafah itu tempat. Atau secara umum kita berdoa di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi ya. Itu tempat-tempat yang secara syar'i, secara nas ditentukan oleh nas. Itulah tempat-tempat kita mustajabnya berdoa. Kalau di kita ada nggak Pak tempat mustajab doa? Salah satu di mana Pak? Di masjid. Di masjid tempat ya. Ini kalau kita berbicara tempat. Maka di luar itu tidak ada Pak yang mensyaratkan, atau misalnya gini, kamu datang ke sini ya, ini makbul loh di sini doanya. Siapa yang merekomendasikannya? Karena tadi dia ibadah. Maka ketika ada yang merekomendasikan tempat ini bisa ijabah doanya, siapa yang merekomendasikan? Kalau yang tadi saya sebutkan itu yang mengatakan siapa? Rasulullah. Wahyu dari Allah. Karena apa yang Rasulullah katakan adalah wahyu, ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Muhammad tidak berkata dengan hawa nafsunya, tapi apa yang dia katakan, kata Allah, adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Maka ketika Rasulullah katakan, kamu berdoa di sini misalnya Mu'tazam, ini mustajab. Ini mustajab karena siapa? Dari Allah. Di Padang Arafah, kemudian di di Masjidil Haram, doanya mustajab. Ini Allah yang mewahyukan kepada Nabi. Kemudian ada waktu yang mustajab. Kita dapat kalau waktu Pak. Yang paling gampang apa Pak? Baina adzan wal iqamah. Ini waktu mustajab Pak. Karena kita sayang Pak, waktu kita berdiam diri. Misalnya nyampe masjid, salat 2 rakaat, kemudian kita diam, sayang. Itu waktu mustajab di antara adzan dan iqamah. Itu waktu yang mustajab. Kemudian di waktu sepertiga malam yang terakhir. Karena kata Nabi SAW, yang zilu rabbahu ila sama'id dunya fi sulusul lail akhir. Yang zilu rabbahu. Ini keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah Pak, bahwasanya Allah turun. Ya. Ini kan banyak pertentangan
antara akidah Asy'ariyah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Asy'ariyah tidak meyakini turun, tapi kita yakin turun. Kenapa? Karena Rasulullah katakan turun, yanzilu rabbahu. Turun Rabb kamu. Maksud turun bagaimana? Kita jangan menyamakan Allah dengan turunnya kita, Pak, dari bawah ke atas, atau dari atas ke bawah. Jangan, Pak. Kenapa? Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Allah enggak sama dengan kita. Maka yang kita imani turun. Tapi bagaimanakah kaifa yanzilu rabbah? Jangan dipikirin. Bagaimana turunnya Allah? Jangan dipikirin. Yang kita imani adalah turun. Kata Nabi SAW bahwa Allah turun ke langit dunia itu di sepertiga malam yang akhir. Bagi orang yang berdoa maka Allah kabulkan. Bagi orang yang minta ampun Allah ampuni, ya. Bagi orang yang minta tolong Allah akan tolong. Ini kita beriman dengan apa yang Rasulullah katakan, turun. Maka di sepertiga malam ini tempatnya mustajab untuk kita berdoa kepada Allah. Ya, sepertiga malam yang akhir itu ya kalau kita bilang sekarang malam itu kan terbagi tiga, ya. Misalnya disebut malam ketika sudah maghrib, ya, sampai batas waktu pertengahan, mungkin sekitar jam sekarang jam 11 itu jam 12 sudah malam. Kemudian dari jam 12 sampai jam 2 itu sekitar seperduanya. Nah, sepertiganya di bawah jam 2 kok, sampai menjelang azan subuh. Itu doa yang paling mustajab. Habis diantara azan dan qomat sepertiga malam yang akhir, kemudian juga di hari Jumat, Pak. Di hari Jumat ya menjelang matahari terbenam. Ini juga doa yang mustajab. Kemudian di antara khutbah pertama dan khutbah kedua di hari Jumat. Ya, ini banyak salah satu waktu, ya. Kemudian kondisi kita puasa. Ini waktu yang mustajab ketika doa. Kondisi kita safar, bepergian dalam perjalanan. Safar dalam perjalanan ya, Pak, bukan safar yang mukim. Karena safar itu ada dalam perjalanan, ada safar yang ketika dia sudah sampai tempat tujuan. Maka safar dalam perjalanan ini adalah mustajab. Nah, ini jadi itu waktu-waktu dan kondisi mustajabnya untuk kita berdoa kepada Allah dengan memenuhi kriteria tadi, Pak, ikhlas, mutaba'ah. Maka insya Allah doa-doa kita akan terkabul. Allah alam bisawab itu, Pak. Baik, cukup, Pak. Ada lagi mungkin satu lagi kalau masih ada. Ya, kalau enggak alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan sekali lagi pendengar sekalian, kita yang menjadikan bahwa doa ini adalah ibadah dan ibadah itu tadi membutuhkan keikhlasan dan ibadah itu membutuhkan tadi syariat nas dari Rasulullah SAW. Maka berdoalah kita dalam keadaan-keadaan yang baik, dalam kondisi-kondisi yang baik. Kemudian tentunya dalam salah satu adabnya adalah ya lebih baiknya kita memiliki wudu, ya sedang dalam keadaan yang suci, ya, tidak berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Ini salah satu adab, ya, Pak. Adab bukan wajib tapi adab dalam kita berdoa. Memulainya dengan membaca tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, kemudian membaca sholawat, meminta ampun kepada Allah, barulah kita berdoa secara masalah kita. Doa itu ada dua, Pak, ada doa ibadah, ada doa masalah. Doa ibadah itu contohnya adalah zikir-zikir kita, itu doa. Zikir kita masuk kamar mandi, itu doa. Zikir kita menuju masjid, zikir kita masuk masjid, keluar masjid, itu doa. Dalam bentuk zikir, namanya doa ibadah. Nah, doa ibadah ini tentunya muqayyad. Dia terikat dengan sesuatu. Contoh zikir masuk kamar mandi, itu doa. Minta perlindungan dari setan yang tidak baik di dalam kamar mandi, doa kepada Allah, isti'adzah. Ini muqayyad. Tidak bisa doa masuk kamar mandi kita doa di masjid, tidak bisa. Muqayyad. Dan doa masalah ini yang mutlak, yang membutuhkan tadi waktu, tempat, mutlak. Ya, kapanpun kita silakan selama tidak memuqayyadkan kepada hal yang mutlak. Yang saya sebut tadi adalah memuqayyadkan sesuatu yang mutlak. Berdoa itu disabukkan oleh Allah, ya kan, mutlak. Masalah kita doa itu dikabulin sama Allah. Kapan doanya? Yang mustajab setelah azan dan qomat misalnya. Itu doanya mutlak tapi tempatnya muqayyad. Tapi kalau ada seseorang yang mengatakan kamu baca ini 100 kali, bacanya dia yang menentukan, bilangannya dia yang menentukan, hasilnya nanti dia katakan begini hasilnya, ini yang disebut namanya memutlakan sesuatu yang muqayyad, maka hukumnya adalah bid'ah. Enggak
boleh. Memutlakan sesuatu yang memqayyadkan sesuatu yang mutlak ini butuh dalil. Itu dalil. Tapi kalau kita mau mutlak mau doa kepada silakan, mau di jalan kita doa, ya Allah semoga Allah berikan saya mobil yang baru kayak gini. Doa apa itu? Masalah. Lagi jalan kita lihat mobil bagus, ya Allah semoga saya bisa beli mobil kayak gini ya Allah. Doa apa? Itu boleh silakan. Karena mutlak. Tapi kalau kamu mobil kayak gitu, baca ini ya 100 kali. Setelah ini ya, kamu dapat ini nanti. Nah, ini namanya memutlakan sesuatu yang muqayyad, memqayyadkan sesuatu yang mutlak. Ini hukumnya adalah bid'ah. Tidak boleh kita lakukan. Maka perlu untuk belajar kita tentang masalah ini. Terima kasih Pak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dalam penyampaian saya ini banyak kesalahan, banyak kekurangan. Yang baik datang dari Allah